Us, us, ting, ding, 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 dep. Baru dengar ada sebuah cerita nih keren nih. Apa? Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu. Lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit. Terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi. Seekor serigala naik ke atas bukit, ngelihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, "Ya Ahban, kenapa kamu menghalangi dan menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya?" Kata serigala, "Mana rezekinya? Domba. Kan dikawal terus sama Ahban nih. Sehingga serigala nggak bisa mendekat. Sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, Ahban gitu. Kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya berupa domba-domba?" Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, "Saya, iya saya," kata serigala teh. "Oh kamu, ajaban. Mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia," kata Ahban. Kata serigala, "Ada yang lebih mengagumkan daripada ini." "Apa?" "Ada seorang laki-laki di Madinah dan dia adalah utusan Allah. Dialah yang paling mengagumkan, lebih gempar daripada serigala bisa ngomong." Beneran. Nih Ahban ini orang Madinah, dia nggak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya, nanya tentang Muhammad, tentang kenabian, datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, "Apa yang dikatakan serigala itu kepadamu, wahai Ahban?" Dia makin kaget. "Ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala?" "Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatu." Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi enggak usah ragu lagi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau tapi enggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi enggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun ini disebut prolog tapi ini juga bagian dari konten penting buat kita sadari. Syukuri nikmat berislam kita. Nikmat hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti nggak penting ya, penting. Cuman itu doang nggak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau nggak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Allah bahagiakan hatinya. Allah sehatkan tubuhnya. Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi gak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis. Karena iman kita kan lemah ya. Harus di charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru dicas udah ngedrop. Tadi siang baru dicas, jam 2 siang, jam 1 dicas, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat kayak nasyid-nasyid lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi, kayak
Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan ke sini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Bahasa liriknya tadi. Nabi aja suka senyum. Mah kenapa tuh? Coba duduk wae gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil. Tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh. Kebawa loh. Makanya lagu itu penting juga ya. Jadi buat seniman-seniman, para musisi nih, saya support sebetulnya dengan bakat seni, musisi atau apa. Selama itu didedikasikan buat hal-hal yang keren. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita. Itu benar-benar haru loh. Refresh. Kayak kita nge-refresh semangat dengan mantan lewat lagu-lagu melo kan ya. Begitu dengar backsound aja nggak usah lagu backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu Tokyo Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah yang saya nggak ngerti. Korea-Koreaan lah, Jepang-Jepanan. Kok jadi kayak ingat lagi yang dulu terus tiba-tiba yang tadi kayak perasaan tadi asik-asik aja tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia yang menyakiti hati kita 20 tahun yang lalu gitu. Masih diingat aja. Kenapa kok bisa ke refresh lagu kan? Dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi biar kita jadi selawat-selawat tentang Nabi biar kita gak nge-refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya sebutlah misalnya lagu Cinta Kita Berakhir di Januari gitu-gitu kan. Itu kan sama lagi Januarinya. Gak usah ketawa. Kan itu kayak kena banget. Sama banget ya kisahnya sama saya. Suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa enggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya sirah, hadis, sholawat udah pastilah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati.